Halo, bola supporter. Ketemu lagi dengan Mister. Iseng ngobrolin misteri sepak bola. Apa kabar bola supporter? Terutama bola supporter yang Milanisti nih. Gimana? Pestanya? Udah selesai belum? Ya, bola supporter. Akhirnya setelah menunggu 11 tahun AC Milan kembali menjadi juara Liga Italia. Ini sebuah perjalanan yang luar biasa ya buat AC Milan, sehingga mungkin bermakna sangat dalam nih buat Milanisti kesuksesan Milan meraih Scudetto ke-19 mereka kali ini. Karena ya kita tahulah ceritanya AC Milan dari terakhir mereka menjadi juara di musim 2010-2011, jatuh bangunnya mereka ya selama 11 tahun sampai akhirnya bisa lagi jadi juara Liga Italia. Ini sebuah perjalanan yang pastinya yang Milanisti yang ngikutin dari tahun 2011 bahkan mungkin sampai jauh ke belakang lagi itu pasti sangat merasa emosional nih dengan kesuksesan AC Milan kali ini. Soalnya gimana enggak, waktu habis 2011 kan kita tahu ya Milan mengalami kesulitan keuangan, kemudian mereka dijual sama presiden legendaris mereka ya Silvio Berlusconi. Kemudian dengan sebuah keterbatasan finansial itu ya berpengaruh kepada performa Milan di atas lapangan sih. Milanisti pasti ingat bagaimana AC Milan kemudian disebut-sebut sebagai klub yang di bursa transfer itu cuma bisa cari pemain pinjaman, cuman bisa cari pemain gratisan gitu ya. Karena ya memang kondisi finansial mereka tidak memungkinkan untuk membawa lagi bintang-bintang besar, bintang-bintang bernama besar yang harganya mahal gitu ya. Dan strategi ini sebetulnya terus dipertahankan sama Milan gitu ya sampai musim ini, di mana mereka juga musim ini aja kita lihat bagaimana Milan di bursa transfer juga tidak terlalu wah gitu ya kalau kita bandingkan dengan klub-klub kaya, apalagi setelah pandemi, situasi ekonomi juga semakin memburuk buat bukan cuma Milan tapi semua klub di Liga Italia bahkan di Eropa sana gitu ya. Tapi ternyata strategi yang dijalankan Milan itu berhasil gitu. Mereka konsisten, mereka berusaha menyehatkan keuangan mereka, kemudian mereka konsisten juga dalam menjaga terutama pengeluaran gaji nih yang Mister lihat sih. Mereka nggak mau menyerah ketika pemain-pemain mereka dan agen-agennya itu beberapa ada yang mulai ya istilahnya memeras mereka lah. Di musim kemarin kita bisa melihat bagaimana di akhir musim Milan kehilangan Gianluigi Donnarumma dan Hakan Çalhanoğlu ya. Ini tentu sebuah, kalau dari segi teknis ini jelas sebuah pukulan berat karena Donnarumma dan Çalhanoğlu kita tahu merupakan pemain kunci dari AC Milan dalam beberapa tahun terakhir. Tapi Milan bersikeras, mereka tidak mau memenuhi permintaan dua pemain ini, permintaan gaji yang dianggap AC Milan berlebihan gitu. Karena sebetulnya Milan sudah mengajukan kenaikan gaji, tapi ternyata mereka tidak menerima kenaikan gaji yang diterapkan Milan dan akhirnya dilepas gitu. Ini bukti bahwa Milan benar-benar konsisten dengan strategi yang mereka jalankan. Dan mereka akhirnya berhasil. Ini tentu rasanya nih manis banget nih, indah banget gitu ya keberhasilan Milan meraih gelar juara Liga Italia musim ini, karena dengan cara mereka ternyata mereka masih bisa gitu menjadi yang terbaik di Liga Italia walaupun mereka harus merekrut pemain-pemain muda yang mungkin gak ada yang terkenal gitu ya. Mereka harus merekrut Olivier Giroud yang sebetulnya sudah dianggap mentok gitulah ya di Premier League di Inggris, di Chelsea, tapi dia pindah dengan gratis. Tapi kemudian AC Milan bisa membentuk sebuah tim yang Mister bilang sih luar biasa gitu. Ini tim AC Milan, Mister yakin bukan memiliki tim terkuat di Liga Italia. Karena sebetulnya di atas kertas tuh masih ada Inter, masih ada Juventus, bahkan mungkin Napoli yang skuadnya tuh lebih kuat daripada AC Milan. Tapi Milan bisa membentuk sebuah kelompok pemain yang kompak, yang solid ya. Dan akhirnya tanda-tandanya sebetulnya udah terlihat dari musim kemarin ketika mereka hampir
hampir menjadi juara Liga Italia. Tapi waktu itu kan AC Milan cuma menjadi juara paruh musim dan akhirnya kolaps di paruh kedua kompetisi ya. Tapi kesalahan itu nggak diulangi sama Milan karena ya sekarang kesuksesan mereka berakar kalau menurut Ilmister ya dari perkembangan, dari pertumbuhan dari pemain-pemain muda yang mereka kumpulkan nih satu-satu nih sama direktur teknik mereka ya Paolo Maldini dan Riccardo Massara. Kita bisa melihat bagaimana Alexis Saelemaekers, kita bisa melihat bagaimana Rafael Leao, kemudian kita juga harus menyebut Pierre Kalulu. Ini pemain-pemain yang mungkin waktu direkrut sama Milan, Milanisti sendiri bingung nih siapa nih pemain ini. Kita nggak ada yang tahu, kita nggak ada yang kenal gitu ya. Tapi ternyata mereka benar-benar bisa gitu dibentuk menjadi pemain yang bagus dan bisa membuat kelompok pemain dari Milan ini, kalau menurut Ilmister sih kompak banget gitu ya. Ya mungkin mereka bukan tim terbaik lah di Liga Italia dilihat dari kualitas skuad gitu ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana di atas lapangan, Milan menghadapi 6 tim papan atas paling atas di klasemen Liga Italia dari Inter Milan, Juventus, kemudian Napoli, Lazio, Roma. Milan hanya kalah 1 kali waktu menghadapi Napoli. Itu pun langsung dibalas di pertemuan kedua. Ini jelas membuktikan bahwa Milan tidak ada yang bisa mempertanyakan apakah Milan layak menjadi juara musim ini atau tidak gitu ya. Apakah mereka benar-benar pantas menjadi juaranya di Liga Italia musim ini. Kalau performa seperti itu, kemudian kita harus melihat bagaimana 16 pertandingan terakhir mereka tidak terkalahkan. Yaitu tadi melawan tim-tim top, mereka hanya kalah sekali. Melawan Inter, saingan utama mereka di jalur juara, Milan 1-1, kemudian di kandang Inter menang 2-1. Jelas nggak ada yang bisa mempertanyakan kepantasan Milan untuk menjadi juara. Ini tim benar-benar layak, benar-benar pantas menjadi juara Liga Italia musim ini. Dan itu cerita di balik kesuksesan Milan ini membuat ini benar-benar indah gitu. Bahkan kalau menurut Ilmister bisa menjadi inspirasi ya, inspirasi buat klub-klub yang mungkin mencoba mengambil jalan seperti Milan gitu. Tidak berusaha menyerah kepada harga pemain yang semakin mahal, kemudian mungkin komisi agen yang juga semakin tidak masuk akal gitu ya. Mereka berusaha, klub-klub ini berusaha menjaga keuangan tetap sehat, dan sekarang kesuksesan Milan seharusnya menginspirasi mereka bahwa mereka bisa menjadi juara asal ada kerja keras, ada konsistensi, ada juga kemampuan untuk mencari pemain-pemain bagus yang berharga murah, kemudian dikembangkan, kemudian mungkin percaya pada proses gitu ya. Ya karena kita tahu lah perjalanannya AC Milan di tangannya Stefano Pioli sampai menjadi juara. Milan pernah melihat bagaimana mereka ada di titik terendah waktu kalah 0-5 dari Atalanta ya. Itu benar-benar menjadi sebuah momen yang mungkin kalau buat Milanisti sangat memalukan gitu. Tapi Milan bisa bangkit, yaitu tadi ini benar-benar sebuah kesuksesan yang dilandasi sama perkembangan dari pemain-pemain muda yang dikumpulkan sama Milan ya. Ceritanya si Sandro Tonali juga Milanisti pasti terharu lah melihat bagaimana Tonali yang di awal musim ini rela menerima pemotongan gaji gitu ya supaya dia tetap bisa bertahan di Milan. Dan ternyata dengan kerja kerasnya Tonali yang musim pertamanya sebetulnya tidak terlalu bagus gitu, tapi kemudian musim ini dia sangat berkembang. Kalau menurut Ilmister ini salah satu pemain yang benar-benar sangat perkembangannya paling pesat lah, mungkin sama dengan Rafael Leao dan juga Pierre Kalulu gitu ya. Tonali bisa merebut tempat utama di tim, bisa menggeser Ismail Benacer, dan akhirnya bisa meraih cita-citanya gitu, main di Milan, menjadi pemain utama di AC Milan, dan bahkan sekarang menjadi Milan menjadi juara. Ini di era sekarang ya, di era sekarang kalau menurut Ilmister, di mana pemain-pemain ya udah pikirannya adalah gaji lah, istilahnya industri, namanya sepak bola udah berkembang menjadi industri, memang susah gitu ya. Pemain-pemain juga maunya dibayar mahal gitu, makanya si Donnarumma, Calhanoglu ya mendingan pergilah kalau gajinya nggak diturutin sama Milan. Tapi di era seperti ini masih ada pemain seperti Tonali yang mau gajinya diturunkan supaya dia tetap bersama klub kesayangan dia dari kecil gitu ya, dan sekarang malah menjadi juara. Ini benar-benar indah banget sih ceritanya si Tonali ini ya. Dan sekarang Ilmister sih yakin semua klub juga pasti pengen punya pemain kayak Tonali ini. Nggak nuntut banyak-banyak, tapi bekerja keras dan akhirnya bisa membawa timnya menjadi juara. Ini keren lah. Ini kesuksesan Milan di musim ini menjadi juara lagi.
keren. Dan ya itu tadi yang Ylvester bilang, seharusnya bisa menjadi inspirasi buat klub-klub lain ya. Mungkin seperti Arsenal mungkin ya di Liga Inggris, atau mungkin Sevilla gitu di Liga Spanyol. Klub-klub yang sebetulnya memiliki pendekatan yang sama dengan AC Milan sekarang. Mereka berusaha menjaga keuangan mereka tetap sehat, mereka fokus pada pembinaan pemain muda gitu ya. Ya, kesuksesan Milan ini harus menjadi tolok ukur gitu, bahwa bisa sebuah tim yang memilih cara seperti ini di tengah gelombang gaji pemain yang semakin besar gitu bisa menjadi juara. Dan kita bisa melihat bagaimana AC Milan skuadnya di musim ini tuh rata-rata cuma 26 tahun 97 hari, Bola Supporter rata-rata usianya. Itu paling muda yang bisa menjadi juara Liga Italia sejak era 3 poin di tahun 94-95 ya berarti ya. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa dan memperlihatkan bahwa ya strategi Milan untuk mengembangkan pemain muda, membeli pemain muda, kemudian menyusun sebuah tim yang solid itu bisa berjalan dan bisa menjadi contoh sih buat klub-klub lain gitu ya. Wah, ini keren banget AC Milan menjadi juara lagi. Esensinya artinya nih lebih luas lah daripada sekadar melepas puasa 11 tahun gitu ya. Ya, kita akan tunggu nanti bagaimana AC Milan musim depan. Ini sekarang kan Scudetto ke-19, artinya ya musim depan AC Milan bisa bersaing lah dengan Inter Milan untuk mencoba mendapatkan Scudetto ke-20 gitu ya. Yang artinya bintang kedua nih, bintangnya jadi 2 kalau udah 20, bersaing dengan Inter nanti di musim depan. Dan pastinya sekarang dengan menjadi juara Liga Italia, AC Milan tidak menghadapi di atas kertas tidak menghadapi grup yang berbahaya lagi gitu ya di Liga Champions ya. Kalau musim lalu kan AC Milan cuma masuk pot 4 gitu karena ya mereka bukan juara Liga Italia, dan akhirnya ketemu grup yang dibilang grup neraka gitu ya. Bertemu Liverpool, Porto, Atletico, dan akhirnya tidak lolos dari fase grup. Tapi sekarang dengan masuk ke pot 1 sebagai juara Liga Italia, mudah-mudahan AC Milan bisa mendapatkan grup yang lebih ringan dan peluangnya untuk lolos ke fase 16 besar itu menjadi lebih ringan. Dan kalau lolos ke 16 besar itu kan berarti ya ini tambah pemasukan uang, tambah angka koefisien UEFA, sehingga mungkin ya kita bisa menunggulah mungkin masa kejayaan AC Milan seperti beberapa tahun yang lalu benar-benar bisa kembali dengan titik awalnya di musim ini. Ya, selamat buat kesuksesan AC Milan, selamat buat Milanisti, selamat berpesta. Mungkin selama musim panas ini pestanya nggak akan berhenti. Selamat. Tunggu terus perkembangan Milan dan juga berita-berita olahraga di website bolasport.com. Juga jangan lupa subscribe, kemudian nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi kalau bolasport.com bikin video baru ya. Tunggu terus ulasan Ylvester berikutnya. Sampai jumpa. Selamat sekali lagi buat AC Milan. Ciao. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.